Biar mari sekali lagi kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Anda siap belajar firman Tuhan? Yang siap katakan yes. Kita pagi hari ini kita mau belajar sekali lagi dari kehidupan Yusuf. Di dalam mengerjakan mimpi yang Tuhan berikan buat dia. Seberapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan punya mimpi yang besar buat setiap kita, bisa lambaikan tangan. Sebelum kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan, ada menu gitu ya. Dari firman Tuhan yang saya sampaikan sepanjang hari ini. Dari kemarin, dari saya berkhotbah 4 kali dan semuanya berbeda-beda. Dari kemarin, fail to connect, hari ini don't give up on your dream. Dan nanti di ibadah jam 10, overcome the limitation. Dan di ibadah sore, yaitu ibadah yang baru gitu ya. Baru kita launching, baru kita buka. Saya akan berbicara tentang small act, big different. Kayak gitu ya, dan saya percaya di ibadah yang baru sore nanti, Tuhan akan lakukan perkara juga yang luar biasa. Amin. Dan kita percaya bahwa di dalam setiap mimpi yang besar yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda, pasti ada yang namanya tantangan. Karena mimpi besar tak mungkin hadir tanpa sebuah tantangan. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh banyak orang yang berhasil, kita bisa melihat bahwa mimpi itu ada di dalam hidup mereka, dalam hati mereka jauh sebelum mereka sukses. Jauh sebelum mereka itu sampai pada level saat ini. Periode waktu antara kelahiran mimpi ketika Tuhan memberikan mimpi dan dan realisasinya selalu akan menjadi sebuah proses di dalam kehidupan kita. Dan yang namanya proses pasti nggak mudah. Proses ini dipenuhi dengan mungkin keraguan-raguan, mungkin dipenuhi dengan kesulitan, perubahan, dipenuhi juga dengan kejutan. Kadang naik, kadang turun juga. Dan selama proses akan mengalami hari-hari baik dan hari-hari yang mungkin kurang baik juga. Itu sebuah proses. Nggak mungkin kita ketika kita mengerjakan sebuah mimpi di dalam kehidupan kita, maunya yang baik aja. Yang nggak baik nggak mau. Dan seringkali apa yang kita rasakan gitu ya, ketika kita menghadapi sebuah tantangan adalah keinginan untuk menyerah. Keinginan untuk give up. Ini aku berhenti atau aku lanjutkan kembali. Dan jika hari ini itu yang terjadi di dalam hidup Anda Bapak Ibu Saudara, jawabannya jangan menyerah dengan mimpimu. Jangan menyerah dengan mimpi yang Tuhan letakkan di dalam kehidupanmu. Mari kita sama-sama belajar. Kita buka sama-sama Kejadian pasal yang ke-37. Kejadian pasal ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Kita akan sama-sama belajar dari Yusuf. Ya sudah menemukan, katakan puji Tuhan. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari kisah Yusuf ini kita bisa belajar hal penting tentang sebuah mimpi. Kita bisa belajar hal penting tentang mimpi yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar tentang janji yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Ayat firman Tuhan di ayat ke-5 dikatakan gini. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Sebagai anak kesayangan bapaknya, Yusuf pasti
dengan bangga ceritakan mimpinya. Pastilah dengan bangga. Apalagi mimpi pada waktu itu berbicara tentang sebuah penglihatan dan sebuah janji Allah. Jangankan Yusuf, hari ini pun kita kalau mendapatkan penglihatan, kita akan dengan bangga betul menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan pendoa-pendoa ketika mendapatkan sesuatu pasti akan dengan bangga. Apalagi pemimpin-pemimpin. Pemimpin Connect Group yang ada. Ketika dia berdoa, Tuhan mungkin menampakkan diri dan berfirman bahwa kamu akan dipakai besar, kamu akan jadi luar biasa. Pasti akan dengan bangga menceritakannya. Sama seperti Yusuf pada suatu kali ia bermimpi, mimpinya itu langsung diceritakan kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dengan bangga. Cek, mimpinya bagus, mimpinya baik. Kalau mimpinya buruk, enggak mungkin dicita-citakan. Tapi kalau mimpinya itu baik, mimpinya itu luar biasa, akan dengan bangga diceritakan. Mimpi itu seperti janji Tuhan, rencana Allah di dalam kehidupan kita. Jadi sampai di situasi ini kita bisa memahami kondisi Yusuf itu ketika dia bercerita tentang mimpinya, pasti dengan berapi-api. Pasti dengan semangat. Pasti dengan bangga ia menceritakan segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya kepada saudara-saudaranya dan kepada orang tuanya. Dia ceritakan segala sesuatu bahwa ia akan suatu hari nanti ia akan menjadi pemimpin dari mereka. Dan akhirnya yang terjadi sebelum mimpi itu memasuki fase berikutnya, bencilah saudara-saudaranya. Apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf ini? Yang pertama, harus bisa catat. Jangan pernah menyerah pada mimpimu meskipun kita tidak memulainya dengan baik. Jangan menyerah pada mimpimu meskipun tidak memulai dengan baik. Mimpi Yusuf itu datang kepadanya lebih awal ketika ia berusia 17 tahun. Ketika ia berusia muda gitu ya, saat itu mimpi Tuhan itu datang. Saat itulah dia menerima penglihatan dari Tuhan bahwa suatu hari saudara-saudaranya bahkan ayahnya pun akan sujud kepadanya. Mimpi Yusuf bahwa suatu hari Tuhan mau pakai dia jadi pemimpin yang besar. Lalu ketika Tuhan memberikan sebuah mimpi kepada Yusuf, Yusuf segera membagikan informasi dengan keluarga-keluarganya dan itu membuat dia mendapatkan persoalan. Ketika ia ceritakan itu, ini adalah salah langkahnya Yusuf yang pertama di dalam setiap mimpi yang Tuhan itu sebetulnya mau terjadi. Tetapi karena salah langkah, terjadilah sebuah persoalan yang harus dihadapi Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Seringkali awal ketika Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita, mimpi diberikan seringkali menghasilkan lebih banyak antusias daripada kebijaksanaan. Melahirkan lebih banyak kita ini, wow, excited. Tapi kita lupa. Kita juga harus bijaksana di dalam segala sesuatu. Karena seringkali banyak orang mengatakan hal-hal yang seharusnya nggak mereka katakan dan melakukan hal-hal yang seharusnya mereka nggak lakukan. Kita memulai satu bisnis, kita mendapatkan janji Tuhan bahwa bisnis akan aku pakai. Lalu kita dengan bangga memulai startup bisnis, memulai bisnis. Tetapi kita salah jalan. Dan ketika hal itu terjadi di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu, apa yang kau lakukan? Ketika salah jalan, memulai. Aku punya mimpi untuk ini, tetapi ketika engkau melakukan itu, tiba-tiba salah. Dan hancur mungkin. Ketika hal itu terjadi di dalam kehidupanmu, apa yang kau lakukan? Engkau berhenti, engkau menyerah, atau engkau mau bangkit lagi? Yusuf pun sama. Dia mendapatkan sesuatu mimpi yang besar begitu luar biasa. Tak pernah salah sih sepertinya apa yang Yusuf lakukan. Dia hanya men-sharekan apa yang dia dapat dari Tuhan. Tetapi ketika dia men-sharekan sesuatu, justru itu membawanya di dalam persoalan. Dia membawa Yusuf mengalami dibenci saudara-saudaranya. Bisa nggak Yusuf berpikir, waduh salah jalan ini? Bisa. Bisa. Kita mau lakukan ini, kita mau lakukan itu, tiba-tiba salah jalan. Saya percaya bahwa Tuhan tak punya plan B di dalam hidup kita. Plan Tuhan itu selalu plan A. Rencana A. Tapi sekalipun kita salah jalan, mungkin terlalu terburu-buru,
tetap saya percaya di dalam kehidupan kita, Tuhan akan kembalikan kita kepada rencananya semula. Sama seperti Yusuf. Terkadang kita nggak memulai segala sesuatu dengan baik. Salah ambil langkah. Pengennya punya hubungan relationship yang baik. Tetapi salah pilih. Lalu break di tengah jalan. Ketika hal itu terjadi, apa yang kau lakukan Bapak Ibu? Memulai bisnis, memilih pekerjaan tapi salah langkah yang menyebabkan persoalan terjadi. Lihat dari Yusuf. Ketika dia salah langkah, dia sharekan, he don't quit. Dia nggak keluar. Dia tetap bangkit. Tidak seperti Yusuf, banyak orang terlalu sering mereka menyerah pada mimpinya ketika pada tahap awal mereka salah start. Baru mau coba, sudah jatuh. Baru mau mulai bisnis, sudah ditipu orang. Baru mau mulai ini, ada orang yang mungkin berbuat tidak menyenangkan. Ketika banyak hal terjadi, saya mendapati banyak orang nggak bangkit. Dia quit. Karena apa? Salah jalan. Tapi dari Yusuf ini kita bisa belajar. Jangan menyerah pada mimpimu meskipun kita salah jalan. Pernah salah jalan. Meskipun kita memulainya nggak baik. Kita pengennya baik. Tapi mungkin hasilnya nggak baik. Jangan berhenti. Lalu berikutnya, apa yang bisa kita belajar? Coba ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain. Yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Dan setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, perhatikan ini. Maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa? Mimpimu itu. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Gitu, tentang mimpi kita. Jangan pernah menyerah pada mimpimu meskipun belum beroleh dukungan. Sometimes kita ini berusaha untuk mencari dukungan. Mencari peneguhan. Saya masih ingat tahun 2009 ketika Tuhan Yesus panggil saya pertama kali untuk melayani sepenuh waktu menjadi hamba Tuhan. Saya pun juga melakukan hal yang sama. Saya datang ke keluarga saya minta dukungan. Saya datang pertama-tama kepada orang tua saya berkata, "Ma, aku dapat pesan dari Tuhan." Memang gak secara audible, tapi kuat sekali di dalam hati ketika merenungkan firman Tuhan. Dan ketika Pastor Samuel dan Pastor Philip itu memanggil 2009. Menurut Mama gimana? Enggak ada yang setuju. Saya datang ke keluarga besar, sharekan mimpinya. Bahwa Tuhan panggil. Bukan berkata, ya setuju, jalan aja, enggak. Oh, saya pada waktu itu dibodoh-bodohkan. Bodoh kamu. Semua orang itu mau jadi pengusaha, tetapi kenapa kamu mau jadi pendeta? Saya mulai sharekan mimpi, gak ada satupun orang yang mendukung. Seperti yang khotbah kemarin hari Sabtu saya sampaikan bahwa yang menolak gitu ya, lebih banyak daripada yang mendukung. Pada waktu itu yang mendukung cuma Pastor Sam, Pastor Philip, dan Roh Kudus. Tapi cuma 3 pribadi. Tapi yang lainnya menolak, enggak mendukung. Tapi saya tahu, Bapak ini Tuhan yang taruh. Kalau Tuhan yang taruh, pasti ada sesuatu yang besar. Walaupun keluarga saya enggak mendukung pada waktu itu. Tapi kalau Tuhan berkata, go. Saya tetap berangkat. Bagian Mama adalah doakan.
Karena usia saya udah dewasa, saya mengambil keputusan sendiri. Bagian orang tua itu memberkati aja. Saya nggak minta persetujuan, saya minta berkatnya saja. Lalu saya ngambil keputusan saya, oke. Dan sampai hari ini saya tetap dijagai Tuhan. Begitu juga kita hari ini. Sampai ketika kita mendapatkan sesuatu mimpi, Tuhan berbicara, janjinya, kita mulai cari peneguhan, kita mulai cari dukungan buat orang-orang yang ada di sekitar. Mungkin gak ada orang yang mendukungmu. Sama seperti Yusuf. Diciptakan yang pertama, dibenci. Diberikan mimpi lagi, sebuah peneguhan. Dia cari dukungan kepada papanya. Karena apa? Karena papanya mengasihi dia. Dia anak kesayangan bapaknya. Dia ceritakan kepada bapaknya. Dan bapaknya berkata apa? Mimpi apa tuh mimpimu ini? Enggak didukung. Masakan aku dan ibumu serta saudaramu jadi sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Alkitab mengatakan bahwa ketika Yusuf memberitahu keluarganya tentang mimpinya, ayahnya menjawab, mimpi apa mimpimu itu? Apa cita-citamu itu? Bahkan di firman Tuhan yang lain, ayat ke-19, 19-20, Kejadian pasal 37 dikatakan ketika saudara-saudaranya dengar itu, ketika saudara-saudaranya tahu Yusuf datang, kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi itu datang. Mari sekarang kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkam dan kita mau lihat bagaimana jadinya mimpinya itu. Lihat, gak ada yang mendukung. Tanggapan saudara-saudara lebih buruk. Gak ada yang mendukung. Jelas Yusuf tidak mendapatkan dukungan apapun dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan keluarganya. Selain daripada mereka itu mau meruntuhkan mimpinya. Mau menguburkan mimpinya. Kalau hari ini engkau juga berada di tempat ini, engkau dengar firman Tuhan ini. Tuhan memberikan engkau mimpi tapi ada orang-orang yang tidak mendukungmu. Don't give up. Jangan menyerah. Bukan hanya orang-orang di sekitar yang gak mendukung. Mungkin keadaan juga gak mendukung. Mungkin keadaan gak mendukung. Pak, sulit sekali meraih sebuah mimpi. Mengejar janji Tuhan di dalam kehidupan. Kalau orang-orang di sekitar gak ada yang mendukung. Selama mimpi itu dari Tuhan. Enggak perlu dukungan dari orang lain. Kan Tuhan tetap akan bekerja di dalam kehidupanmu. Tanpa orang lain. Bagian kita, don't give up. Bagian kita jangan menyerah. Sekalipun hari ini sulit. Keadaan gak mendukung, orang-orang di sekitar gak mendukung. Kita belajar dari Yusuf sekalipun orang tuanya gak mendukung. Keluarganya, keadaan gak mendukung. Dia tetap simpan mimpi itu di dalam hati. Aku tahu kalau ini Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Katakan amin. Katakan amin. Kalau ini memang datang dari Tuhan, Tuhan akan lakukan sesuatu. Tapi Tuhan hanya minta biar mimpi itu, janji itu tidak pernah hilang di dalam hidup kita. Tuhan hanya minta kita ini terus bangkit. Apapun yang terjadi. Sekalipun keadaannya gak baik. Siapa di tempat ini yang masih punya mimpi yang besar? Don't give up. Coba katakan kanan kirinya, jangan menyerah ya. Dari Yusuf kita belajar apa lagi? Dia hidup nyaman di rumah bapaknya. Jadi anak kesayangan. Sampai dibuatkan jubah maha indah. Tiba-tiba ketika dia sharingkan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Saudaranya benci. Lalu berikhtiar untuk membunuh. Tetapi gak jadi dibunuh, dia dibuang ke sumur. Dia dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, gak perlu waktu lama. Dia dijual ke pedagang budak, sebagai budak. Dari budak dibawa lagi. Setelah itu dibeli dan mulai bekerja di rumah Potifar sebagai ART. Jauh dari rumah.
Jauh dari sanak saudara. Nggak punya fasilitas. Dia bekerja, lalu tiba-tiba kepercayaan Tuhan datang dalam hidupnya. Ia mulai dipercaya oleh Potifar. Diberi kepercayaan. Udah enak kan? Nggak perlu waktu lama. Difitnah oleh istrinya. Dimasukkan ke dalam penjara. Setelah dari penjara nggak perlu waktu lama, dipercaya lagi oleh kepala penjara. Sampai akhirnya juru makan dan minuman raja itu datang dan dia mulai menafsirkan mimpi. Dan satu dibebaskan, dia berpesan, nanti kalau kamu bebas jangan lupa sama aku ya. Katakan sama Firaun bahwa aku nggak salah di sini nih, difitnah nih di sini. Oke, nanti akan saya katakan sebagai balas budi. Ternyata dilupakan 2 tahun di penjara. Setelah 2 tahun di penjara apa yang dilakukan? Tiba-tiba Firaun mendapatkan mimpi, gak ada yang bisa ngertikan. Dan baru salah satu juru makan minum raja itu berkata, aku ingat dulu yang menafsirkan mimpi, Yusuflah dipanggil keluar dari penjara. Dia mulai tafsirkan mimpi, dari menafsirkan mimpi, sampai akhirnya dipercaya oleh Firaun dan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dari perjalanan Yusuf ini kita bisa belajar apa tentang mimpi kita? Jangan menyerah pada mimpimu meskipun perjalananmu penuh kejutan. Naik, turun. Naik, turun. Pengennya semua naik terus ya. Ada yang pengen turun. Tapi naik turun itu biasa. Pengennya mimpinya besar. Ketika jalannya enak sudah mulai kelihatan gitu ya. Wow, puji Tuhan, Tuhan buka jalan. Begitu kita masuk tiba-tiba ngalami sesuatu, seolah-olah dibuang lagi ke bawah. Di bawah mulai sedikit-sedikit diangkat, jatuh lagi. Mulai bangkit, naik. Ngalami sesuatu lagi. Up and down, naik turun. Kejutan di dalam kehidupan kita itu biasa. Yusuf pun ngalami. Jadikan momen kejutan yang membuat kita ini bukan berhenti karena hancur atau berhenti karena nyaman. Ketika kita naik, praise God. Itu sebagai batu loncatan untuk kita melanjutkan. Tetapi ketika mungkin itu sifatnya adalah persoalan yang berpotensi menghancurkan, jangan berhenti di sana. Saya udah berusaha Pak, udah lakukan ini, lakukan itu, tetapi kenapa tetap aja nggak bisa. Baru kelihatan sedikit potensinya, ketutup lagi. Baru muncul sedikit lagi jalan keluarnya, ada aja yang nutup. Don't give up. Hanya karena keadaan gak berjalan sesuai rencana itu bukan alasan untuk kita menyerah. Hanya karena keadaan gak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, bukan alasan untuk kita gak bangkit. Lihatlah kejutan yang dialami Yusuf dan bagaimana dia bereaksi. Ketika disalahpahami oleh keluarganya, ketika dia sharingkan sesuatu, pengennya didukung, tapi dia dibenci. He don't give up. Dia gak menyerah. Ketika dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, he don't give up. Dia gak menyerah. Tinggal di negara asing yang jauh dari rumah. Apa yang dilakukan Yusuf? He don't give up. Dia gak menyerah. Difitnah dan dihakimi oleh istri Potifar. Dia gak menyerah. Dilemparkan ke penjara. Dia juga gak menyerah. Dia mulai dipercaya bertanggung jawab atas semua tahanan. Dia gak berhenti di sana. Dia tetap kejar lagi mimpinya sekalipun itu sudah mulai nyaman. Terlupakan oleh kepala pelayan. He don't give up. Dia gak menyerah. Sekalipun pelayan itu melupakan aku, ku tahu bahwa Tuhan tak pernah melupakan. Gak pernah menyerah.
tetap di penjara 2 tahun. Dia nggak menyerah. Ketika Firaun mulai panggil dan dia bisa menafsirkan mimpi, dia berhasil gitu ya. Dia nggak berhenti di sana. Dia tetap melanjutkan mimpinya. Bahkan sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Pegang otoritas komando atas Mesir. Ia nggak berhenti di sana. Ia tetap melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Keadaan di bawah tidak membuat Yusuf menyerah. Keadaan yang enak sekalipun tidak juga membuat Yusuf berhenti. Mengapa Yusuf gak menyerah? Kalau kita lihat perjalanan Yusuf ya, ada kesamaan sama kita. Apa kesamaannya Bapak Ibu? Kalau kita merenungkan ya, iya ternyata sama kayak aku. Sama nih seperti saya, kenapa? Kesamaannya apa? Tantangannya 2 kali lipat lebih banyak daripada promosinya. Tantangannya 2 kali lipat lebih banyak daripada berkatnya. Betul gak? Kita kan juga gitu dalam kehidupan kita. Tantangannya ciakemen ya. Tantangannya kok berat. Tantangan sama berkatnya kok kayaknya gak sebanding. Yusuf juga sama, perjalanan hidupnya gak mudah. Tantangan beratnya 2 kali lebih banyak daripada promosinya. Setiap mimpi mengandung kejutan negatif yang dapat mengecilkan atau menghancurkan hati Anda. Tapi dari Yusuf ini kita bisa belajar bagaimana punya kekuatan untuk gak menyerah pada mimpinya. Karena setiap kali Yusuf ini menemukan dirinya di dalam kelemahan, membuatnya mau menyerah, dia selalu menyadari bahwa Tuhan menyertainya. Orang melupakan, Tuhan tak pernah melupakan. Tuhan ada, bahkan Tuhan sendiri yang menyertai bahwa ketika saudara-saudaranya mau berusaha membunuh Yusuf, Tuhan yang melepaskan, gak jadi dibunuh, hanya dijual. Bukankah Tuhan itu terlalu baik untuk dia gak baik? Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu baik. Tuhan itu terlalu bijaksana untuk bingung melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan ini yang Yusuf pegang. Ketika mungkin kita nggak bisa lihat tangan Tuhan, kita selalu bisa mempercayai hati Tuhan. Sekalipun tangan Tuhan itu nggak kelihatan, kapan Tuhan bekerja, kapan kita harus percaya bahwa hati Tuhan dalam hidup kita. Tuhan selalu mengasihi kita, menyertai kita, dan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Tuhan terlalu baik untuk gak baik. Ketika Yusuf lemah, dia tahu bahwa Tuhan itu terlalu baik untuk gak baik. Tuhan terlalu bijaksana untuk dia bingung melakukan sesuatu. Gak mungkin Tuhan bingung, apa ya yang harus aku lakukan buat orang ini, apa ya. Enggak, Tuhan tak pernah bingung. Tuhan terlalu bijaksana. Dia atur hidup kita sedemikian rupa hingga ujungnya kemuliaan. Bahkan ketika ia menjalani hidup yang gak masuk akal, itu tetap membuat Yusuf percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik di dalam kehidupannya. Kalau Tuhan bisa lakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia di dalam kehidupan Yusuf, Tuhan yang sama juga akan melakukannya di dalam hidupmu. Amin. Yang berikutnya, yang terakhir. Kejadian 41 kita lompat. Kejadian 41 ayat ke-45 dan 46. Kejadian 41 ayat ke-45 sampai 46. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat ke-46, Yusuf berumur 30 tahun, katakan 30 tahun. Ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Katakan amin. Yusuf mendapatkan mimpi di usia yang relatif muda, 17 tahun. Dia mendapatkan mimpi dan janji Tuhan.
Dan baru di usia 30 tahun ia melihat penggenapannya. Jadi ada waktu 13 tahun di mana Yusuf itu bergumul dengan mimpinya. Ada 13 tahun waktu di mana Yusuf ini melihat kehidupan yang naik turun. Kehidupan yang gak mudah. Ada tantangan yang bisa dilewati dengan mudah, ada juga yang gak mudah bagi Yusuf. 13 tahun, menurut Bapak Ibu Saudara, 13 tahun itu sebentar atau lama? Adakah hari ini Bapak Ibu yang masih berdoa untuk sebuah perkumpulan yang 13 tahun belum dijawab sama Tuhan? 13 tahun itu enggak cepat. Itu lama sekali, 13 tahun. Tapi dari Yusuf ini kita bisa belajar. Jangan menyerah pada mimpimu meskipun butuh waktu lama. Meskipun itu lama, butuh waktu lama, tapi jangan menyerah. Yusuf gak menyerah 13 tahun. Dia terus bangkit 13 tahun. Dia terus berdoa 13 tahun. Dia tetap jaga hati. 13 tahun dia tetap benar di hadapan Tuhan. 13 tahun dia tetap percaya bahwa apa yang Tuhan kasih itu akan digenapi. 13 tahun lamanya Yusuf memiliki mimpi itu sampai dia digenapi. Sampai akhirnya ia benar-benar memerintah keluarganya berdamai dengan saudara-saudaranya dan menyelamatkan bangsa Israel. Anda gak pernah tahu gitu ya apa rencana Tuhan nantinya. Sekalipun hari ini kita merasa kok lama Tuhan. Tapi di balik durasi waktu sekalipun itu lama, ada kemuliaan yang gak sebanding dengan waktu yang kita tunggu. Anda gak pernah tahu seperti apa rencana Tuhan nantinya. Ketika Anda berada di tengah-tengah perjalanan, don't give up pada mimpimu. Apa yang membuat kita kuat dalam mengerjakan mimpi? Ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan selalu bersamamu. Apakah saya nggak punya mimpi? Oh, saya ini punya mimpi. Dan itu kayak dibawa Tuhan itu naik jet coaster, Bapak Ibu. Kadang lihat, aduh, kayaknya cerah sekali, tiba-tiba gelap. Dari kegelapan tiba-tiba saya melihat titik cahaya. Wah, ini sebentar lagi. Gelap lagi. Gelap lagi. Tapi saya percaya bahwa apa yang Tuhan sudah beri, apa yang Tuhan sudah mulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya. Ingat bahwa Tuhan selalu bersamamu. Sangat penting untuk kita ingat bahwa selama pada masa-masa terberat, ketika Yusuf berbaring di lubang, ia gak pernah putus asa karena tahu Tuhan itu melihat dia. Dia gak sendirian. Tuhan selalu besertanya. Kalau Tuhan yang menyertai Yusuf, maka ingatlah Bapak Ibu dan pencobaan dan tantangan yang hari ini terjadi dalam hidupmu. Tuhan juga menyertaimu. Tuhan juga menyertaimu. Apa yang membuat kita kuat dalam mengerjakan mimpi kita adalah ketika kita sadar bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan. Tuhan gak pernah lalai. Tuhan tak pernah memalingkan wajah. Sekalipun kita gak melihat tangan, hatinya tetap tertuju kepada kita. Justru di masa-masa sulit ini, kita kembangkan diri kita lebih lagi. Ketika kita gak melihat kegelapan, belajarlah terus untuk percaya, berjalan terus di dalam kegelapan. Takkan selama-lamanya gelap itu ada. Karena habis gelap selalu terbit terang. Amin. Kembangkan diri kita. Selama kita mengalami persoalan, mengalami tantangan. Itu kesempatan untuk kita upgrade kapasitas kita. Ketika kita menderita ketidakadilan, berada di dalam masa-masa sulit, mengeluh gak ada gunanya. Tapi belajarlah sesuatu. Ketika orang menjatuhkanmu, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengizinkan untuk terus membuat kita lebih baik. Orang boleh menjatuhkan kita akan terus bangkit. Kita akan jadi lebih baik. Setiap kali kita menemukan diri kita di dalam persoalan, belajarlah untuk mencoba mempelajari sesuatu yang baru. Belajar untuk sesuatu yang baru. Kadang kita berada dalam kegelapan gak bisa lihat apa-apa. Tapi bukankah di dalam kegelapan kita bisa mendengar sesuatu?
Di dalam kegelapan justru ada banyak indera yang bisa kita latih. Kita bisa mendengar, lebih peka mendengar. Dan lama-lama juga nanti kita akan bisa melihat dengan caranya sendiri. Sekalipun mata kita nggak bisa melihat, tapi hati kita akan bisa melihat. Karena tantangan dan persoalan adalah kesempatan kita belajar dan mengupgrade kapasitas kita. Agar kita siap menerima pada waktunya. Katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu sudah berkati firman Tuhan. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Don't give up. Tuh, lupa. Jangan menyerah pada mimpimu meskipun nggak memulai dengan baik. Kedua, jangan menyerah pada mimpimu meskipun nggak beroleh dukungan. Ketiga, jangan menyerah pada mimpimu meskipun perjalananmu penuh kejutan. Naik turun. Dan keempat adalah jangan menyerah sekalipun itu butuh waktu lama. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu